Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Siang Ibu. Ya, gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian bisa tetap sehat, terus juga bisa semangat untuk ikut belajar hari ini. Untuk kelas hari ini gimana, hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita doa terlebih dahulu. Semoga kalian bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat gak minggu lalu tuh kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang respon masyarakat terhadap globalisasi dan era digital. Ya benar banget siapa. Jadi minggu lalu kita belajar tentang respon masyarakat terhadap globalisasi dan era digital. Jadi di situ tuh ada dampak positif sama dampak negatifnya. Nah, dampak negatif yang nggak bisa diatasi ini nih, yang intinya bakalan jadi masalah sosial di masyarakat, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau minta kalian buat bayangkan, misalkan dalam 1 minggu di daerah kalian itu nggak ada internet sama sekali, gimana kira-kira perasaan kalian? Bosan banget. Parah, Bu. Pasti kalian merasa Parah, Bu. karena kalian nggak bisa dapat informasi apa-apa, karena kebanyakan informasi yang kalian dapetin itu di HP yang mana itu terhubung ke internet. Kalian tuh nggak bisa scroll TikTok, nggak bisa scroll IG, nggak bisa YouTubean, nggak bisa main game, nggak bisa chattingan. Pokoknya kalian tuh kayak ngerasa balik lagi ke zaman purba main batu gitu ya. Betul. Ya. Nah, itu tuh kayak menggambar seberapa bergantungnya sih kita sama internet dan juga perkembangan digital, perkembangan teknologi pada saat ini. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran hari ini. Pertemuan hari ini kita bakal belajar tentang penyebab masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. Tujuan kita belajar ini semoga kalian bisa memahami masalah sosial yang diakibatkan oleh globalisasi dan era digital. Terus juga kalian semoga bisa mengidentifikasi dampak dari globalisasi dan era digital pada saat ini. Gimana? Udah siap buat masuk materi? Siap, Bu. 45. Sebelum masuk ke penyebab masalah sosial akibat globalisasi dan era digital, kita ingat-ingat lagi nih, apa sih masalah sosial? Nah, menurut Herbert Spencer, masalah sosial adalah masalah yang terjadi karena adanya pertentangan antara individu-individu di dalam masyarakat. Jadi, menurut Spencer, di dalam masyarakat itu ada dua unsur, ada unsur positif sama unsur negatifnya. Nah, ketika kedua unsur ini berkonflik, maka ini yang bakalan nimbulin konflik di tengah-tengah masyarakat. Terus juga sebenarnya masalah sosial itu penyebabnya banyak, tapi yang bakal kita bahas hari ini itu masalah sosial yang diakibatkan oleh globalisasi dan era digital. Berdasarkan dari pengertian masalah sosial menurut Spencer tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa masalah sosial akibat dari globalisasi dan era digital ini merujuk pada berbagai tantangan dan dampak negatif yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat dari peningkatan konektivitas global dan perkembangan teknologi digital. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke penyebab masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. Yang pertama ada perubahan dan transformasi sosial. Kalau sebelumnya kita udah belajar tentang perubahan sosial, di sini ada yang tahu nggak apa itu transformasi sosial? Nggak ada ya? Bagus. Ya, kita belajar hari ini. Jadi menurut Rabi, transformasi sosial adalah penataan kembali semua aspek kehidupan, dari cara kita berpikir hingga cara kita hidup, khususnya pada aspek budaya, hubungan sosial, politik, dan juga ekonomi. Nah, contohnya, sebelum ke contoh, perubahan sosial ini sama transformasi sosial ini beda. Kalau perubahan sosial itu kan sifatnya terus menerus ya, evolusinya, jadi kayak pelan-pelan. Sedangkan kalau transformasi sosial ini sifatnya itu kayak radikal, mendadak. Makanya transformasi sosial ini lebih berpotensi untuk menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Nah, contohnya waktu COVID-19 kemarin, banyak kan sekolah-sekolah yang nerapin pembelajaran jarak jauh. Tapi di Indonesia kelihatan banget kalau adanya kesenjangan digital dalam dunia pendidikan. Karena banyak siswa, dari latar belakang ekonomi yang rendah, dan juga yang tinggal di daerah-daerah terpencil itu masih kesulitan buat akses internet, terus juga
ada penyebab yang kedua, yaitu dominasi. Di era digitalisasi dan juga globalisasi ini kan masyarakat itu kan saling terhubung ya satu sama lain, dan juga saling bergantung satu sama lain. Nah ini tuh merubah cara kita berinteraksi dengan orang lain, terus juga sama merubah cara kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah tapi dalam hubungan itu tuh nggak selalu menguntungkan, karena dominasi terjadi ketika salah satu pihak yang lebih kuat kuasa atas pihak lain yang lebih lemah. Kita masuk ke contohnya. Adanya dominasi budaya asing terhadap budaya lokal yang membuat adanya homogenitas budaya. Jadi homogenitas budaya ini terjadi ketika budaya asing itu mendominasi budaya lokal, yang mana budaya lokal itu sifatnya kayak unik ya, beda-beda, beragam, punya ciri khasnya masing-masing. Tapi karena ada dominasi budaya ini itu kelihatannya sama. Contohnya kalau misalnya dalam hal pakaian, di Indonesia itu kan pakaian adat itu banyak kan? Iya. Terus kalau misalnya kita ambil satu misalnya kayak kebaya, di sini ada gak yang neneknya atau tetangga neneknya atau nenek dan neneknya pokoknya yang masih pakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari? Wah, enggak. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Udah meninggal, udah jarang. Nah itu kalau di Indonesia, kalau di kita ke antar negara misalnya, kita ambil Jepang itu kan ada kimono ya. Terus kalau misalnya Korea itu ada hanbok. Terus sini ada yang suka nonton film India. Saya suka, Bu. Anime. Iya betul banget. Jadi pemerannya itu biasanya pakai baju yang ada kain sarinya. Nah tapi nanti kesini orang-orang tuh jadi pakaiannya sama, stylenya sama. Jadi kayak orang-orang zaman sekarang itu pakai pakaian yang saat ini itu populer. Nah itu contoh dari adanya dominasi budaya asing terhadap budaya lokal yang membuat budaya lokal yang tadinya beragam, pokoknya kayak unik-unik, punya ciri khas masing-masing, sekarang tuh jadi kelihatannya sama. Nah ini kalau misalnya tadi tentang contohnya pakaian, kalau ini ada bangunan. Kan setiap negara itu ada ciri khasnya masing-masing ya. Jadi di Cina, itu Jepang, Korea, Arab itu punya ciri khas bangunannya masing-masing. Tapi makin kesini, jadi kelihatannya sama bangunannya. Bangunan sama. Terus kita lanjut ke penyebab ketiga, ketidakmampuan adaptasi. Perubahan sosial akan terus berkembang di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat ini dituntut untuk mampu beradaptasi dan belajar dalam menghadapi tantangan di era digital. Tapi masih ada kalangan masyarakat yang kayak contohnya lansia, masyarakat miskin, terus juga pokoknya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil itu yang masih kesulitan buat adaptasi sama perubahan-perubahan yang ada saat ini. Apa sih hubungannya? Karena ketika masyarakat itu bisa beradaptasi, maka masalah sosial itu bisa dihindari. Tapi ketika masyarakat itu nggak mampu beradaptasi, maka maka masalah sosial ini nih nantinya bakalan jadi penyebab masalah sosial di masyarakat. Terus gimana cara kita buat ngatasinya? Mungkin kalau general itu kita bisa kayak ningkatin kualitas pendidikan, terus juga bisa pemerataan akses, terus bisa kasih pendampingan ke orang-orang yang rentan, orang-orang yang membutuhkan supaya mereka itu bisa lebih adaptif terhadap perubahan yang ada pada saat ini. Terus yang keempat itu ada krisis identitas sosial. Identitas itu seperti jati diri kita. Identitas sosial seseorang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, teman, dan media sosial. Ketika lingkungan sosial berubah, seseorang ini bisa merasa tertekan dan bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya diri mereka. Di sini ada nggak yang nggak punya media sosial? Ya. Hampir semuanya itu punya media sosial. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau apa yang ada di media sosial, yang kalian lihat di media sosial itu mempengaruhi cara kalian memandang diri sendiri, terus juga cara kalian memandang orang lain? Iya, sering banget. Ya, kalian pernah nggak sih kayak ngebandingin diri kalian sama yang ada di media sosial kayak Iya, sering banget, Bu. Iya benar ya, kayak cantik-cantik banget, sukses banget, kok mereka bisa sekeren itu, sedangkan aku mah apa tuh gitu ya. Iya, di sini bakal ada video, kita simak dulu baik-baik.
videonya? Sudah, Bu. Oke. Kalian pernah nggak sih dengar istilah pansos media sosial? Pernah, Bu. Ya, itu kayak gambarin orang yang mau menonjol atau mau dikenal di masyarakat luas. Kalau misalkan di media sosial mungkin mereka bisa kayak posting foto atau video yang nunjukin kalau mereka itu kaya, kalau mereka itu terkenal, atau mereka itu punya value tertentu lah pokoknya. Tapi terkadang kehidupan yang ada di media sosial itu nggak sesuai sama apa yang dijalani di kehidupan aslinya. Jadi mereka tuh kayak itu dulu nutupin identitas asli mereka gitu di kehidupan yang aslinya. Nah itu kadang untuk sebagian orang itu bisa kayak timbulin depresi, kecemasan. Pokoknya mereka tuh kayak merasa mereka tuh nggak bisa mencapai standar yang udah ditetapin sama media sosial. Nah itu bisa berujung pada kesehatan mental yang ada di era globalisasi dan era digital pada saat ini. Oke, segitu dulu pembahasan hari ini. Selanjutnya, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya? Ada, Bu. Paham. Oke, selanjutnya kita ada latihan. Ibu bakal bagi kalian jadi 2 kelompok. Biar gampang, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Tapi ini bakalan ada soal. Jadi soalnya itu tentang dominasi atas ketidaksetaraan gender dalam dunia pekerjaan. Nanti kelompok 1 bakalan jawab pertanyaan nomor 1, sedangkan kelompok 2 bakalan jawab pertanyaan nomor 2. Nanti ibu kasih kalian waktu diskusi 5 menit. Terus nanti masing-masing perwakilan kelompoknya boleh nyampein jawabannya setelah itu. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, sekarang boleh diskusi sama kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang ditanyain boleh ditanyain. Gimana, udah dapat jawabannya? Boleh, silakan dari kelompok 1 kasih jawabannya. Oke Bu, dari berdasarkan diskusi, jadi kondisi ini tuh mencerminkan dominasi karena perempuan ini ditempatkan di posisi rendah Bu, dan upahnya juga lebih rendah dan sulit untuk mendapatkan promosi. Nah sementara nih yang laki-lakinya itu mendominasi dengan gaji yang lebih tinggi dan dia lebih mudah untuk mendapatkan promosi dan lain-lain. Nah dari kasus tadi itu menunjukkan adanya ketidaksetaraan dan diskriminasi berdasarkan gender. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Selanjutnya boleh di kelompok 2. Saya kelompok 2 sebagai kelompok 2 itu jawaban nomor 2 itu dampak dari ketidaksetaraan gender ini termasuk penurunan motivasi dan juga kepuasan kerja kalangan perempuan, peningkatan ketidakadilan sosial dan juga terbatasnya kesempatan bagi perempuan untuk berkembang dan maju dalam karir. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Baik, pembelajaran hari ini selesai. Alhamdulillah. Kita review sedikit. Jadi tadi kita belajar tentang penyebab masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. Tadi ada yang pertama apa tadi? Perubahan dan transformasi sosial. Yang kedua itu ada dominasi. Yang ketiga ada kesiapan adaptasi. Terus yang terakhir itu ada krisis identitas sosial. Oke, semoga apa yang kita pelajarin hari ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa nambah wawasan juga pengetahuan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk hari ini kalian nggak ada tugas. Tapi minggu depan kita ada kuis, jadi tolong dipersiapkan dengan baik. Semoga kalian dapat hasil yang maksimal. Untuk evaluasi hari ini, tadi walaupun masih ada yang ngobrol, walaupun masih ada yang kelihatan bengong-bengong, tapi selebihnya kalian nyimak dan juga berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Terima kasih semuanya. Terus mohon maaf apabila ada perkataan atau sikap dari ibu yang kurang berkenan
sekalian, Ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih pembelajaran hari ini.